Gang sempit itu dulunya sepi, sampai seorang pejabat memilih tinggal di sana. Bukan karena dipindah tugaskan, tapi karena cinta terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyalawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Arista Story, bantu channel ini terus berkembang dengan klik like, tulis komentar kalian, bagikan ke grup W, dan jangan lupa subscribe. Bismillah, kita mulai ceritanya. Di gang sempit yang nyaris tak bisa dilewati motor berpapasan, tinggallah seorang perempuan yang sering jadi bahan bisik-bisik tetangga. Namanya Mbak Rani. Janda satu anak, wajahnya cantik, kulit bersih, senyumnya selalu ramah pada siapapun. Tapi justru itu yang bikin ibu-ibu di sekitar kontrakan mulai tak nyaman. Janda cantik kok tiap hari dandan? Ada aja tamu laki-laki datang. Padahal katanya kerja online aja di rumah, bisik Bu Nur, tetangga sebelah, sambil menyapu halaman. Tapi matanya terus melirik ke arah kontrakan Rani. Padahal kalau mereka tahu, hidup Rani itu jauh dari kata enak. Sejak ditinggal suaminya yang selingkuh dengan perempuan lain dan kabur tanpa jejak, dia berjuang sendiri. Anak semata wayangnya, Dio, baru kelas 2 SD, untuk makan sehari-hari. Rani jualan online dan bantu-bantu sebagai admin toko herbal. Tapi gosip tetap gosip. Wajah cantik dan status janda memang bahan empuk. Ditambah lagi, beberapa minggu terakhir banyak yang lihat mobil plat merah sering berhenti di ujung gang. Seorang pria tinggi besar turun, pakai baju dinas, masuk ke kontrakan Rani dan baru keluar malam. Itu yang bikin geger. Apalagi setelah 1 minggu penuh, mobil dinas itu terparkir permanen di gang kecil mereka. Dan tetangga mulai sadar, rumah kontrakan Rani kini dihuni 2 orang dewasa. Bukannya itu suami orang ya? Setahuku, dia pejabat dinas kehutanan. Rumahnya gede di perumahan elit, ujar Pak Darto di warung kopi, mengomentari pria bernama Pak Haris yang disebut-sebut sebagai tamu tetap kontrakan Rani. Dan benar saja, dalam waktu singkat, kabar itu nyebar kemana-mana. Istri sah Pak Haris, Bu Desti, muncul sendiri ke kontrakan dengan wajah murka. Saya Desti, istri sah dari Haris yang tinggal di sini sekarang. Dan saya mau tahu, apa hubungan kalian? Rani yang sedang mencuci baju hanya menunduk. Tapi Haris muncul dari dalam rumah dan untuk pertama kalinya mengakui semuanya. Aku sudah lelah, Des. Rumah tangga kita sudah lama hancur. Aku bahagia sama Rani. Maaf. Kalimat itu membuat dunia Desti runtuh. Ia tak percaya. Suami yang dulu begitu alim dan terhormat, kini memilih tinggal di gang sempit, meninggalkan rumah mewah dan 2 anaknya demi seorang janda. Gengsi Desti hancur, tapi Rani juga tidak menang. Sejak pengakuan itu, hidupnya berubah. Ibu-ibu yang tadinya hanya membicarakannya diam-diam, kini terang-terangan menyindir, bahkan mengusir. Pindah sana Bu, gang ini gak cocok buat pelakor. Rani menangis malam itu, tapi Haris memeluknya erat. Kita bisa pindah Ron, aku udah ajukan pensiun dini. Aku mau hidup damai, bukan cuma status. Rani menolak. Dia bilang, aku gak minta kamu tinggal di sini. Aku cuma butuh kamu bersikap adil. Kalau kamu rela ninggalin istrimu demi aku, berarti kamu juga bisa ninggalin aku nanti demi perempuan lain. Haris terdiam. Hari berikutnya, ia pergi. Koper di tangan, wajah lesu. Mobil dinas terakhir kalinya melewati gang itu. 2 minggu tanpa kabar, sampai akhirnya datang surat dari kantor dinas. Haris mengundurkan diri dari jabatan dan menghilang dari semua sosial media. Rumah dinas dijual dan ia menolak semua tunjangan pensiun. Dan malam itu, Rani dikagetkan suara pintu diketuk perlahan. Dio yang membukakan pintu lalu tersenyum kecil. Bunda,
Pak Haris datang bawa koper lagi. Rani berdiri kaku. Haris berdiri di depan pintu. Lusuh, tanpa seragam, tanpa mobil mewah. Ini aku, Ron. Gak punya apa-apa, tapi cuma kamu yang mau nerima aku apa adanya. Boleh, aku tinggal lagi di gang ini. Meski hanya di terasmu. Rani menangis. Dan untuk pertama kalinya, gang sempit itu menyaksikan sebuah cinta yang tidak datang karena harta, status, atau wajah cantik, tapi karena dua orang yang sama-sama lelah dan ingin pulang. Apa yang kamu rasakan setelah dengar kisah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau ceritanya bikin kamu mikir dua kali tentang cinta dan kesetiaan. Bagikan video ini ke grup keluarga atau teman dekatmu dan pastikan kamu sudah subscribe biar nggak ketinggalan kisah dramatis selanjutnya di Arista Story. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.